Di antara pembahasannya insya Allah yaitu pendahuluan, lalu Nabi Yusuf di rumah menteri, lalu bujuk rayu istri menteri kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian kita lanjutkan dengan gosip para perempuan di ibu kota, lalu penjara, jalan keluar, membersihkan nama baik, kemudian pembelajaran dari kisah, dan yang terakhir, let's do, apa yang kita lakukan. Kita mulai dari pendahuluan. Di sini para akhwati fillah, sebagaimana kita mengetahui bahwa Al-Qur'anul Karim yang merupakan petunjuk way of life bagi umat Islam, di dalamnya bukan hanya menceritakan tentang masalah hukum, syariat, tetapi juga kisah-kisah. Nah, kisah-kisah ini diantaranya kisah para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, termasuk yaitu kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Hanya saja, kalau kita melihat kisah Nabi Yusuf ini berbeda dengan kisah nabi-nabi yang lainnya. Berbedanya apa? Jika kita melihat kisah Nabi Adam, kisah Nabi Nuh, atau kisah Nabi Musa, itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran pada beberapa surat dengan beberapa ayat. Sedangkan khusus untuk Nabi Yusuf alaihissalam, Masya Allah, Allah sampaikan kisah ini khusus dalam satu surat, yang mana surat ini juga disebut dengan nama beliau, yaitu surat Yusuf. Baik, kita mulai di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Baik, kita mendapati para akhwati fillah, pada pendahuluan di dalam surat Yusuf, Allah membuka surat ini dengan ayat yang kita lihat di sini. Ayat pertama huruf alif, lam, dan ro. Berarti di sini terdapat huruf muqatta'ah. Yang mana huruf muqatta'ah ini, huruf ini tidak memiliki harokat. Ya, jadi dibacanya huruf aslinya, alif, lam, dan ro. Memang terdapat beragam penafsiran para mufassir mengenai huruf muqatta'ah ini. Tetapi kalau saya pribadi, kita serahkan wallahu a'lam bishawab, ya. Maksud dari huruf muqatta'ah ini apa? Hanya saja memang kalau kita melihat bahwa ayat-ayat yang terdapat di dalamnya diawali dengan huruf muqatta'ah biasanya nanti akan menjelaskan tentang Al-Qur'an itu sendiri. Makanya kita melihat pada ayat selanjutnya, tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Biasanya demikian. Karena ketika Al-Qur'an diturunkan, bukan hanya menjadi pembuktian akan kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi Al-Qur'an ini juga sebagai tahaddi untuk menantang li'ijazazi. Maka dikatakan mukjizat untuk melemahkan orang yang meragukan Al-Qur'an, untuk melemahkan musuh-musuh Rasulullah SAW pada saat itu. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah diutus di Jazirah Arab, khususnya di Makkah Al-Mukarramah, di mana orang-orang Arab jahiliyah pada saat itu terkenal dengan kepandaiannya dalam berpuisi, dalam menyusun kalimat-kalimat indah dalam bahasa Arab. Maka ketika Allah turunkan ayat ini, ayat-ayat Al-Quran di mana di situ ada huruf muqatta'ah, maka otomatis orang yang paham akan sastra Arab dan lain sebagainya pasti menanyakan, ini bukan ciptaan manusia, ini bukan buatan manusia. Nah, makanya kita mendapati bahwa setiap habis huruf muqatta'ah biasanya ada penegasan tentang masalah Al-Qur'anul Karim. Baik, di dalam surat Yusuf, pada awal permulaan surat Yusuf ya, kita mendapati bahwa Nabi Yusuf alaihissalam, kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran tentang beliau, tentang keluarganya, baik hubungan beliau dengan ayahnya, hubungan beliau dengan saudaranya, hubungan beliau dengan nanti Al-Aziz, juga Imratul Aziz, dan seterusnya, itu merupakan kisah yang begitu menarik, ya. Maka disebutkan di dalam Al-Quran, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Jadi sebaik-baiknya kisah itu, ya tentu kisah di dalam Al-Quran semuanya adalah kisah yang baik, dan di antara kisah-kisah terbaik tersebut adalah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Karena kalau kita runtun, ternyata ini kisah mengisahkan bagaimana muamalah interaksi seorang manusia dengan keluarganya, dengan saudaranya, dengan orang di sekitarnya. Ketika dia dekat dengan keluarganya, ketika dia jauh dengan keluarganya,
itu bagaimana. Dan ini adalah hal-hal yang pasti dialami oleh setiap manusia. Makanya Masya Allah, kita mendapati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kisah Nabi Yusuf khusus dalam satu surat. Baik, di sini di pendahuluan dijelaskan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam suatu ketika bercerita kepada sang ayah. Dia mengungkapkan apa yang ia alami, yaitu mimpi. Mimpi yang begitu aneh bagi seorang Nabi Yusuf pada saat itu. Beliau berkata, apa di sini? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Idza qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada 'asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Beliau mendapati di dalam tidurnya beliau melihat ada 11 bintang. Selain itu ada matahari, juga ada bulan, hanya saja 11 bintang tersebut, bulan dan matahari tersebut dalam kondisi sujud, seakan-akan sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Tentu ini merupakan mimpi yang aneh bagi seorang Nabi Yusuf pada saat itu. Makanya beliau bertanya kepada sang ayah, dan sang ayah yang merupakan seorang nabi dan rasul, yaitu Nabi Yakub alaihissalam, yang merupakan putra dari Nabi Ishak, cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika memahami apa yang disampaikan oleh anaknya, beliau merasa bahwa itu adalah isyarat. Bahwa isyarat ke depan anaknya akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi penerus dakwah beliau, yaitu menjadi seorang nabi dan rasul. Dan kebetulan Nabi Yakub alaihissalam memiliki istri 2 dan juga memiliki anak yang banyak, totalnya pada saat itu ada 12 orang. Tentu Nabi Yakub khawatir jika kisah ini, mimpi ini disampaikan, yang disampaikan Yusuf kepadanya itu didengar oleh saudara yang lainnya, karena akan timbul rasa iri, rasa hasad dan dengki dan sebagainya. Karena itu beliau sebagai seorang ayah memberikan nasihat apa? Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Masya Allah. Di sini seorang ayah memproteksi anaknya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kita pahami yaitu perseteruan antar saudara. Kalau bahasa kerennya sekarang sibling rivalry, ya, di mana ada pertikaian, perselisihan antar saudara kandung. Dan ini Nabi Yakub tidak menginginkan. Karena itu beliau mengatakan, jangan ceritakan kepada orang lain. Kamu saja keep ini cerita, ini mimpi, jangan kamu ceritakan kepada saudara kamu. Kenapa? Karena di sini dikatakan inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Kenapa disebutkan syaitan? Karena syaitan kadang dia akan menjadi orang ketiga, pihak ketiga yang akan menyulut perselisihan, yang akan menyulut permusuhan dalam suatu persaudaraan. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali yaquba kama atammaha 'ala abawayka min qabl Ibrahim wa Ishaq inna rabbaka 'alimun hakim. Baik, di sini juga dijelaskan bahwa nanti Nabi Yusuf akan dipilih oleh Allah dan Allah akan memberikan pengajaran kepada beliau untuk mentakwilkan beberapa peristiwa. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana kisah Nabi Yusuf, ya, khususnya ketika beliau berada di dalam penjara. Baik, di sini kita mendapati bahwa ketika Nabi Yakub alaihissalam mengingatkan kepada Nabi Yusuf untuk tidak menceritakan, ya bisa jadi cerita ini tetap bocor. Ya, kisah mimpi ini tetap bocor. Pertama karena Nabi Yusuf adalah anak yang masih anak-anak remaja lah, mungkin dengan kepolosannya dia keceplosan, atau bisa jadi ketika saat Nabi Yusuf menceritakan mimpi tersebut kepada sang ayah, ada satu atau beberapa anak lainnya, ya saudara beliau, yang ikut mendengarkan di balik pintu, dalam artian mencari tahu apa sih yang sebenarnya dibicarakan ayah dengan Yusuf. Jadi tentu di sini tampak inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Ketika mereka mengetahui akan hal ini, wah, semakin tambah cemburu karena mereka merasa bahwa sang ayah lebih mencintai Nabi Yusuf alaihissalam. Apakah demikian? Ya, di sini memang ada 2 versi, ya, kalau saya memahami. Pertama, sebenarnya mereka merasa bahwa ayah lebih sayang kepada Nabi Yusuf, padahal mereka dulu ketika seusia Nabi Yusuf alaihissalam juga disayang oleh ayahnya. Hanya saja mereka mungkin sudah lupa, atau mereka merasa bahwa yang Nabi Yakub lakukan kepada Nabi Yusuf itu berbeda kepada mereka, sehingga timbul rasa cemburu. Lalu yang kedua, saya pernah membaca sebuah referensi yang mengatakan bahwa perpisahan yang Allah jadikan antara Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf karena
Nabi Yakub pernah ketika dalam sholat, beliau berpaling sejenak. Harusnya orang lagi sholat khusyuk, tetapi beliau melihat kepada Nabi Yusuf yang sedang tidur karena begitu rasa cinta dan sayangnya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga Allah menguji, ya Allah menguji Nabi Yakub agar beliau tidak hanya jangan sampai ketika lagi sholat memalingkan, ya ibaratnya memalingkan pada hanya sejenak. Beliau hanya memperhatikan sejenak itu Nabi Yusuf sedang tidur. Ternyata ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pernah saya baca kitab, kalau nggak salah di kitab tentang kitab Irsyadul Ibad ila Sabil Rasyad, tentang masalah kekhusyuan dalam sholat atau larangan memalingkan wajah ketika dalam sholat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Pak Khotifillah, jadi ini dahuluan sebelum nanti kita membahas tentang perempuan dalam kisah Nabi Yusuf. Jadi setelah itu, sebagaimana kita ketahui ya, akhirnya kakak-kakak Nabi Yusuf membuat strategi bagaimana memisahkan Nabi Yusuf dengan sang ayah. Akhirnya mereka meminta sang ayah untuk mengizinkan Nabi Yusuf untuk mengikuti mereka, mengembalakan kambing atau bermain di tanah lapang. Awalnya Nabi Yakub agak khawatir karena pertama Yusuf masih kecil, yang kedua beliau sudah tahu watak anak-anaknya, mereka punya rasa iri kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya beliau mengizinkan dan minta agar mereka menjaga Nabi Yusuf. Hanya saja mereka membuat tipu muslihat, membuat rekayasa ya bahwa seakan-akan Nabi Yusuf itu dimakan oleh serigala. Padahal mereka membuang Nabi Yusuf di dalam sumur, lalu mereka kembali kepada sang ayah dengan pakaian yang penuh dengan darah, bidamin kazib, dengan darah yang bohong. Kenapa? Karena itu bukan darah Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi para khotifillah, sepintar-pintarnya orang membuat makar, membuat suatu tipu muslihat, tidak akan mampu ya menutupi suatu kebenaran. Pasti kebenaran itu akan terkuak. Dan ini terjadi kepada apa yang dilakukan oleh saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika mereka menyerahkan pakaian penuh dengan noda darah, ternyata Nabi Yakub bertanya bagaimana bisa pakaian ini ada darahnya tetapi tidak terkoyak sama sekali. Tidak ada koyakan dari cakaran serigala dan sebagainya. Baik para khotifillah, akhirnya sebagaimana kita ketahui, kemudian ada kafilah ya saudagar yang melewati sumur tersebut lalu menjatuhkan ember untuk mengambil air. Ternyata ketika diangkat ini ember berat sekali, dan ketika mereka mengeluarkan itu ember, mereka dapati ada seorang anak laki-laki yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya di sini ada yang mengatakan bahwa nanti keluarga mereka balik lagi, saudaranya balik lagi, dan ketika mendapati kafilah tersebut dengan Nabi Yusuf, mereka menjual Nabi Yusuf alaihissalam ya kepada kafilah tersebut. Akhirnya kafilah membawa Nabi Yusuf alaihissalam menuju ke Mesir. Nah di Mesir ini ada semacam pasar, mohon maaf ya, pasar yang menjual beli manusia ya, karena zaman dulu sudah ada perbudakan. Tetapi sekali lagi pada saat itu Nabi Yusuf dijual bukan sebagai budak, tetapi dijual karena melihat ini anaknya ganteng, perawakannya baik, dan kelihatan dari karakternya anak ini memiliki sikap yang baik. Lalu datanglah seorang Al-Aziz, ya seorang menteri. Nanti kita akan bahas siapa menteri tersebut. Dan menteri ini akhirnya beliau membeli Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika beliau membeli Nabi Yusuf alaihissalam dan beliau mendapati bahwa anak ini berbeda dari anak kebanyakannya, maka ia bawa pulang Nabi Yusuf dan memberikan semacam instruksi kepada sang istrinya. Apa? Baik, kita lanjutkan pada slide selanjutnya. Nabi Yusuf di rumah menteri. Kita mendapati di sini Pak Watifillah bahwa ketika sampai di rumah sang suami ya yaitu Al-Aziz, beliau berkata kepada istrinya, wa qala allazi a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa qala allazi ishtarahu min Misr limra'atihi akrimi maswahu asa an yanfa'ana aw nattakhizahu walada wa kadzalika makkanna li yusufa fil ardi wa linu'allimahu min ta'wilil ahadits wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Shadaqallahul azim. Surat Yusuf dari ayat 21 sampai ayat 22. Di sini dijelaskan bahwa menteri yang mengambil Nabi Yusuf ini memang ada beberapa penjelasan dari mufassir ya. Kita lihat selanjutnya. Di sini ada yang mengatakan bahwa dia adalah Roisus Syurtiyo, Roisus Syurtoh, maksudnya kepala kepolisian.
Ada juga yang mengatakan beliau adalah wazirul iqtisadi wat tijarah, ya, wazirah. Beliau adalah menteri perdagangan, menteri ekonomi, menteri pertanian. Dan ada juga yang mengatakan beliau adalah orang kuat kedua yang ada di Mesir. Jadi kalau orang terkuat pertama itu adalah Raja Mesir, yang keduanya adalah beliau. Nah, lalu siapakah nama beliau? Karena tadi di dalam surat Yusuf ayat 21 dikatakan waqala allazi ishtarahu, tidak disebutkan namanya. Di sini ada beberapa penjelasan dari mufassir. Ada yang mengatakan namanya adalah Qatafir. Ada yang mengatakan Itfir. Yang benar yang mana? Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak memperdebatkan siapa nama aslinya, karena di sini ada beberapa pandangan, ada yang mengatakan namanya Qatafir, ada yang mengatakan Itfir. Hanya saja yang kita ketahui bahwa lelaki ini yang membeli Nabi Yusuf alaihissalam adalah orang yang baik, orang yang memiliki kelembutan hati, orang yang menyayangi orang di sekitarnya, dan ketika dia mengambil Nabi Yusuf, nanti dia memerintahkan kepada istrinya, limratihi. Siapa imratihi? Nah, di sini juga ada beberapa pendapat dari para mufasir. Ada yang mengatakan namanya Zulaikha atau Zalikha. Ada yang mengatakan namanya Rahil atau Ra'i. Nah, jadi siapa namanya? Baik, kalau jumhur banyakkan ya dari kita mengetahui namanya itu adalah Zulaikha. Tapi sekali lagi, wallahu a'lam bishawab. Allah yang lebih mengetahui siapakah nama perempuan tersebut. Baik, kita melihat pada susunan ayat. Ketika dia berkata kepada istrinya, akrimi maswahu, ya. Jadi beliau berkata kepada istrinya, akrimi maswahu. Apa ini maksudnya? Berikanlah kepada ini Nabi Yusuf, ya, tempat yang baik, tempat yang layak. Kenapa? Karena pada saat itu Nabi Yusuf alaihissalam di tempat yang baik, yaitu bersama sang ayah, kemudian ditempatkan di tempat yang tidak baik, kurang baik, yaitu di dalam sumur. Ya. Sumur saja dari segi fisiknya itu tempat yang gelap, yang sempit, sehingga bagi orang yang memiliki gangguan kesehatan misalnya nggak kuat dengan hal-hal yang gelap itu bisa sesak napas dan lain sebagainya. Dan yang kedua dari segi psikis, ketika Nabi Yusuf berada di dalam sumur, hatinya bergejolak, hatinya bertanya-tanya, kenapa kakak-kakakku begitu tega memperlakukan aku seperti ini? Nah, jadi itu merupakan tempat yang bisa kita katakan sebagai tempat yang memberikan sesuatu yang trauma kepada seorang Nabi Yusuf alaihissalam. Karena itu bisa jadi ketika sang menteri ini membeli Nabi Yusuf, dijelaskan oleh para saudagar bahwa anak ini kami temukan di sumur, ya, bahkan kami membelinya dari saudaranya, tentu ada rasa iba, ya. Di sini memang saya membaca di penjelasan dari kitab Al-Maratu fil Qasasil Quran bahwa bisa jadi pada saat itu Al-Aziz ini belum memiliki anak. Wallahu alam apakah karena beliau mandul atau istrinya yang mandul, wallahu alam bishawab. Hanya saja memang kita mendapati, ya, kita pernah membahas bahwa Al-Qur'an ketika menyebutkan, maaf sekali, menyebutkan pasangan yang ideal biasa dengan menggunakan kata zauj. Tetapi ketika menggunakan pasangan yang belum ideal biasa menggunakan kata imro'ah. Nah, di sini kita mendapatkan ketika dia, ya, Al-Aziz mengatakan limra'atihi, bukan li zaujihi. Berarti memang bisa jadi salah satu di antara mereka belum bisa memberikan keturunan. Jadi di sini belum punya anak. Makanya ketika itu ada rasa iba, rasa sayang sebagaimana yang dirasakan oleh Siti Asya binti Muzahim kepada bayi Nabi Musa alaihissalam. Begitu juga dengan Al-Aziz ini. Punya rasa mahabbah cinta kepada Nabi Yusuf. Makanya dia perintahkan kepada sang istri, akrimi maswahu. Beri dia tempat yang layak. Bukan hanya dari segi tempat, tapi berikan perhatian. Jadi bukan hanya dari segi materi, tetapi non materi, yaitu moral, ya. Karena bisa jadi ketika itu Al-Aziz mengetahui apa yang telah terjadi pada seorang Nabi Yusuf alaihissalam. Baik, di sini tampak bahwa apa yang diberikan oleh perlakuan yang dilakukan oleh Al-Aziz, lalu memerintahkan kepada Imro'ah, ya, istrinya, untuk berbuat baik kepada Nabi Yusuf alaihissalam, tiada lain karena Nabi Yusuf selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini pelajaran penting bagi kita, khususnya bagi orang tua, ya. Ketika kita berada dekat dengan anak kita,
tetap Allah adalah sebaik-baiknya penjaga, bukan diri kita. Apalagi ketika anak kita tuh jauh dengan kita. Allah lah sebaik-baiknya penjaga, khususnya dalam masalah akidah. Karena itu kita mendapatkan bagaimana Allah tetap menjaga putra dari Nabi Yakub ini, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Baik, selanjutnya kita mendapatkan ketika Nabi Yusuf mulai tinggal di tempat yang lebih baik daripada sumur, ya, di rumah menteri, dia tumbuh kembang dengan baik menjadi anak dewasa. Bahkan di sini dikatakan beliau dikatakan asa ayan fa'ana au natakhizahu waladan. Jadi diberikan semacam tugas lah Nabi Yusuf, misalnya bantu-bantu apa yang bisa ia lakukan, bahkan juga dikatakan au natakhizahu waladan. Jadi dianggap seperti anak angkat, ya. Maksudnya tinggal di dalam rumah itu tetapi posisinya bukan seperti budak, tetapi layaknya seperti anak yang mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan lain sebagainya. Makanya kita mendapatkan di sini Allah menegaskan wa kadzalika makanna li Yusufa fil ardi. Nah, karena itulah demikianlah, ya, Allah memberikan dia kedudukan yang baik, ya, di situ di mana fil ardi itu di bumi Mesir. Lalu di sini walinu'allimahu min ta'wilil ahadits wallahu ghalibun ala amrihi walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Nah, kita lihat pada bagian walamma balagha asyuddahu atainahu hukman wa ilma, bahwa ketika Nabi Yusuf sudah dewasa, ya, di sini pada slide selanjutnya kita lihat ada penjelasan bahwa maksud dari balagha asyuddahu, ada yang mengatakan usia 18 tahun, ada yang mengatakan 20 tahun, ada yang mengatakan 33 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun. Ada juga mufassir menjelaskan itu balagha asyuddahu baina 30 wa 40 sana, antara 30 sampai 40 tahun. Ya, yang benar yang mana? Kembali lagi wallahu alam bishawab. Jadi ketika beliau sudah mulai dewasa, tadi kan masih remaja, budak. Ketika beliau sudah mulai dewasa, atainahu hukman. Allah berikan nih hikmah. Di sini para mufassir menjelaskan bahwa hikmah di sini bisa jadi hikmah itu berupa wawasan, pengetahuan yang merupakan min ladun dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak dengan proses belajar ibaratnya. Ada juga yang mengatakan hukman di sini adalah nubuwah, kenabian. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi nabi dan rasul ketika dia sudah berada menginjak dewasa, berada di tempat Al-Aziz tadi, menteri tadi. Dan di sini kita mendapatkan setelah Allah mengucapkan wa atainahu hukman wa ilma, ada hukman, ada ilmu. Jadi ada hikmah yang Allah berikan dan ada ilmu. Kenapa urutannya hikmah dulu baru ilmu? Karena ilmu ini adalah buah dari hikmah atau hasil dari hikmah yang Allah berikan. Ya, ilmu ini adalah hasil dari nubuah yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Wa kadzalika najzil muhsinin, masya Allah. Dan demikianlah kami memberikan ganjaran bagi orang-orang yang berbuat baik, masya Allah. Kita melihat apa? Bahwa ketika bisa jadi ketika saat itu Nabi Yusuf alaihissalam merapatkan mulutnya, tidak mengatakan kepada Al-Aziz bahwa dia dianiaya oleh saudaranya, tidak. Bisa jadi Al-Aziz ini mengetahui dari para kafilah, ya, menandakan bahwa apa? Bahwa Nabi Yusuf berusaha menahan aib dari saudaranya, jadi tidak mengumbarkan. Jadi dia berusaha menahan, dan di sini katakan wana jazil muhsinin. Dan bisa jadi Nabi Yusuf selama dia di dalam rumah Al-Aziz ini selalu bersikap, berbuat, berucap yang baik, yang tidak menyakiti orang di dalam rumah tersebut. Baik, kita lanjutkan para akhwati fillah. Bujuk rayu istri menteri kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Para akhwati fillah, setelah Nabi Yusuf menjadi lelaki yang dewasa, ya, tentu di situ ada kelebihan secara fisik yang kita pahami, ada ketampanan, juga ada tubuh yang gagah. Dan disinilah syaitan mulai bereaksi, ya. Dia mulai menggoda kepada istri dari Al-Aziz. Jadi istri Al-Aziz ini diberikan bisikan, diberi agar dia melihat bahwa Nabi Yusuf ini dulu dia seperti anak, tapi sekarang dia bukanlah seperti anak. Dia adalah seorang pemuda yang begitu ganteng, pemuda yang begitu tampan, pemuda yang begitu menggoda hatinya. Dan tentu ini sebenarnya ini hal yang tidak benar, ya, jika ada seorang ibu angkat atau orang tua angkat ketika dia melihat anak angkatnya
mulai dewasa, lalu rasa sayangnya itu berubah menjadi cinta. Tentu ini tidak dibenarkan. Kenapa? Karena itu akan membuat semacam gesekan-gesekan atau perselisihan yang akan terjadi dalam rumah tangga. Akan terjadi konflik di dalam rumah tangga. Seharusnya ketika seorang dia posisinya sebagai ayah atau ibu angkat, maka ketika dia menghadapi anak angkatnya, dia terus berusaha stabil untuk memberikan rasa kasih dan sayang. Bukan cinta yang mana cinta ini yaitu cinta dengan penuh nafsu. Tetapi ini tidak terjadi pada istri Nabi Yusuf, istri Al-Aziz. Dia tertipu dengan tipu daya muslihat syaitan, ya, dan menggodanya agar bahwa Yusuf ini lelaki yang ganteng, lebih tampan, lebih gagah daripada sang suami. Makanya di sini kita mendapatkan bahwa di dalam surat Yusuf ayat 23 sampai 29 disebutkan auzubillahi minasyaitonirrajim wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak qala ma'azallah innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihu adh-dhalimun wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين صدق الله العظيم. Barakati fillah. Di sini dari ayat 23 sampai 29 tampak bagaimana makar, tipu muslihat, bujuk rayuan dimulai oleh istri dari menteri tersebut. Apa yang ia lakukan? Ya, dia mulai mendekati Nabi Yusuf alaihissalam, menggodanya perlahan-lahan. Rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi. Lalu ketika itu, suatu ketika sang suami sedang pergi. Dia pahamnya suaminya sedang pergi untuk bertugas dan lain sebagainya. Maka yang dia lakukan apa? Wa ghallaqatil abwab. Masya Allah. Di sini Al-Quran menggunakan kata dengan balaghah yang begitu tinggi. Wa ghallaqati, bukan ghalaqa. Wa ghallaqati, fa'ala yufa'ilu. Menandakan bahwa ini bukan hanya sekedar ditutup atau dikunci, tetapi benar-benar dikunci sampai tidak bisa orang luar masuk, orang yang di dalam keluar. Ibaratnya demikian. Ibaratnya kalau kita punya pintu, udah kita kunci, kita pakein rantai, kita gembok, ibaratnya demikian. Nah ini juga yang dilakukan oleh istri dari Aziz. Wa ghallaqatil abwab. Bukan hanya satu pintu yang dia tuh, tetapi al-abwab, pintu-pintu. Jadi kalau Anda pernah datang mungkin ya ziarah ke Mesir, di situ banyak sekali situs-situs peninggalan dari peradaban Mesir kuno, baik itu khususnya bukan hanya yang di Giza atau di yang piramid ya, ada juga misalnya yang di Luxor, di Aswan. Itu kalau kita melihat bentuk istananya memang banyak sekali pintu-pintu yang bisa dilalui. Nah, di sini istri Al-Aziz itu mengunci pintu-pintu tersebut. Sehingga dia mendapati hanya dirinya dengan Nabi Yusuf di dalam kamar yang sudah disiapkan untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Maka dia berkata, qalat haytalak. Nah, mari deketin aku. Nah, jadi dia mulai merayu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf? Nabi Yusuf ketika mendapati dia berduaan dengan ibu angkatnya, dengan istri dari orang yang melakukan kebaikan kepadanya, yang menolongnya, ya, yang memperlakukan di rumah bukan seperti budak, tetapi bahkan seperti anak, tentu rasionalnya akal sehat Nabi Yusuf masih bekerja, masih bisa mengatakan apa? Ma'azallah, qala ma'azallah. Ya, beliau berlindung kepada Allah, bukan minta perlindungan kepada Al-Aziz, tidak, tetapi kepada Allah. Membuktikan apa? Walaupun sudah berapa tahun Nabi Yusuf alaihissalam jauh dari ayahnya, tampak bahwa pendidikan akidah itu benar-benar mengakar di hati seorang Nabi Yusuf alaihissalam.
Sehingga ketika beliau dalam keadaan seperti itu, yang dia ingat adalah Allah, dan dia berkata, qala ma'azallah, aku berlindung kepada Allah. Lalu dia tegaskan, innahu rabbi ahsana maswaya. Ya. Beliau berkata apa? Sesungguhnya Allah itu adalah maaf, di sini kita melihat mungkin ada kata innahu rabbi. Rabbi di sini para mufassir menyebutkan bukan kepada Allah, tetapi kepada sang suami. Maka kita lihat terjemahkannya, sesungguhnya dia suamimu ahsana maswaya. Dia telah memperlakukanku dengan baik. Seperti tadi kita melihat pada ayat sebelumnya, akrimi maswahu. Ketika sang suami memerintahkan kepada istrinya, akrimi maswahu, berikanlah tempat yang layak bagi Nabi Yusuf. Makanya ketika Nabi Yusuf berkata, qala ma'azallah, pertama dia minta pertolongan kepada Allah, lalu dia menegaskan kepada sang istri, innahu rabbi, sesungguhnya suamimu, dia itu adalah orang yang begitu baik kepadaku, ahsana maswaya, yang telah mendidikku, membesarkanku, memberikan tempat yang baik. Innahu la yuflihuz zalimun. Sesungguhnya tidak akan menang, akan beruntung itu orang-orang yang melakukan kezaliman. Di sini Nabi Yusuf menegaskan bahwa Siti Zulaikha atau istri Al Aziz pada saat itu melakukan suatu kezaliman. Pertama, dia menzalimi sang suami. Dia telah merusak bangunan kokoh pernikahan, yaitu kepercayaan, yaitu kesetiaan dalam rumah tangga. Lalu yang kedua, dia telah menzalimi Nabi Yusuf sebagai orang yang seharusnya dianggap seperti anak dan sebagainya. Akan tetapi inilah ketika setan terus berusaha menggoda khususnya kepada Zulaikha, maka dikatakan walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ya, di sini mengatakan apa? Bahwa perempuan itu benar-benar telah berkehendak kepada Yusuf, Yusuf pun berkehendak kepadanya. Tetapi kita lihat, laula ar-ra'a burhana rabbi. Pada saat itu, mohon maaf ya, ini istrinya sudah benar-benar gairahnya sudah benar-benar memuncak. Mungkin sang suami terlalu sibuk dan lain sebagainya, atau sudah tua dan lain sebagainya. Maka ketika nafsunya tuh, kalau kita nyebutnya nafsu udah diubun-ubun, ya, udah benar laqad hammat bihi wa hamma biha. Dan Nabi Yusuf itu bisa jadi pada saat itu akan tergoda, tetapi laula ar-ra'a burhana rabbi, dia akan tergoda kalau dia tidak melihat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak. Nabi Yusuf alaihissalam melihat petunjuk Allah, maka dia benar-benar dalam kondisi menjaga ifahnya, menjaga kehormatannya, menjaga harga dirinya, benar-benar tidak tergoda kepada itu perempuan. Walaupun pada logikanya seorang laki-laki pada masa usia seperti itu tentu punya gairah ketika melihat perempuan, apalagi hanya berdua. Tetapi tidak terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa? Karena dikatakan wahamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi. Ya. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan berupa pertolongan, yaitu diingatkan. Nah, ini petunjuk, ya, hati-hati. Meskipun kalian berdua, ingat Allah bersama kamu. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Beginilah cara Allah menjauhkan Nabi Yusuf alaihissalam dari perbuatan yang jelek, termasuk juga perbuatan yang fahsya yang kita pahami, yaitu perzinahan. Ya, tentu di sini para mufasir berbeda pendapat. Apa yang dimaksud laula ar-ra'a burhana rabbi? Ada yang mengatakan bahwa Nabi Yusuf tiba-tiba melihat seakan-akan mengingat wajah ayahnya, ya, yang mana ayahnya adalah seorang nabi dan rasul. Ada yang mengatakan burhana rabbi, seakan-akan Allah memberikan peringatan di hati Nabi Yusuf alaihissalam, ayo kamu dalam pantauanku. Kamu tadi udah mengatakan qala ma'azallah, berlindung kepadaku, aku bersamamu, wahai Yusuf, walaupun kamu hanya berdua dengan perempuan ini. Nah, jadi tampak bahwa Nabi Yusuf benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita pahami di sini adalah ismatul anbiya wal mursalin. Bahwa setiap nabi dan rasul itu punya ismah, punya penjagaan yang khusus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak Allah berikan kepada manusia yang lainnya. Baik, innahu min ibadinal mukhlasin. Kenapa Allah jaga ini? Karena Nabi Yusuf itu termasuk hamba Allah yang Allah pilih. Ya, wastabaqal baba wa qadda qamisahu min dubur. Jadi pada waktu itu ketika Nabi Yusuf benar-benar dalam kondisi sadar bahwa ini adalah suatu kesalahan, dia tidak mau, dia berusaha mencari jalan keluar. Dia tidak pasrah. Ya, walaupun pada saat itu tadi disebutkan wa ghallaqatil abwab, pintu-pintu sudah tertutup,
tetapi beliau berusaha bagaimana agar bisa keluar dari tempat tersebut. Makanya dikatakan wastabaqal baba wa qadda qamisuhu min dubur. Jadi ada yang mengatakan Allah memberikan pertolongan, ya. Jadi sepandai-pandainya tupai loncat kan jatuh juga ibaratnya. Jadi sepintar-pintarnya istri Al-Aziz, ya, dia mengatakan apa sudah kunci pintu, bisa jadi salah satu dari pintu tersebut ada yang tidak benar-benar ia kunci, ya. Akhirnya disitulah Nabi Yusuf keluar dan wastabaqal babah, berarti terjadi saling mengejar. Jadi Nabi Yusuf berlari, ya, istri Al-Aziz ini mengejar. Dan ketika mengejar, dia berusaha meraih tubuh Nabi Yusuf, hanya saja tidak mampu. Yang dia raih adalah bagian baju bagian belakang, sehingga ketika dia meraih dan menarik, akhirnya robeklah itu baju bagian belakang. Masya Allah, ketika hal itu terjadi, wa alfaya sayyidaha ladal bab. Masya Allah. Inilah yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf pertolongannya. Ketika ada pintu yang bisa dia lewati, Allah berikan pertolongan. Apa? Orang yang pernah menolongnya itu, yaitu Al-Aziz. Al-Aziz sudah ada di depan pintu. Bayangkan. Bayangkan kalau yang ada di depan pintu itu adalah sama-sama budak atau pembantu, tentu Imru Al-Aziz ini tetap merasa lebih berkuasa. Tetapi ketika yang ada di depan pintu itu adalah Al-Aziz, apa yang terjadi? Istrinya langsung kaget, shock. Di situ ada rasa malu, rasa takut, rasa cemas. Sampai dia berkata, qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayusjana aw azabun alim. Dia berkata, apakah ini, ya, yang dilakukan oleh orang yang sudah kita berikan kebaikan? Dia melakukan keburukan kepada engkau. Harus dipenjara orang seperti ini, atau diberikan azab, diberikan siksaan yang pedih. Nah, di sini tampak bahwa istri Al-Aziz membuat sebuah kebohongan, sebuah fitnah, bahwa Nabi Yusuf telah melakukan pelecehan seksual terhadapnya di dalam rumah Al-Aziz. Tentu Al-Aziz dalam posisi ini bingung, tetapi Nabi Yusuf ketika dia mendengar sang istri dari Al-Aziz berkata demikian, beliau langsung membela diri dengan berkata, qala hiya rawadatni an nafsi. Dia yang menggoda saya, Tuhan, bukan saya. Dia yang mengurung saya di kamarnya berduaan, bukannya saya yang mengurungnya. Saya tidak melakukan apapun kepada istri Anda. Nah, di sini tampak bahwa pembelaan itu penting dilakukan pada saat itu juga. Menandakan apa? Orang ketika dia dalam kondisi benar, dia tidak perlu berpikir semenit, 2 menit untuk melakukan rekayasa atau berkata apa. Tidak, langsung. Itu spontanitas diucapkan oleh Nabi Yusuf. Kenapa? Karena dia dalam kondisi yang benar. Dia tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan oleh sang istri. Oleh istri Al-Aziz. Maka di sini Al-Aziz posisinya bingung tentu saja. Yang satu istri yang sudah berpuluh-puluh tahun dia nikahi. Yang satu adalah lelaki yang dia anggap sudah seperti anak. Yang mana anaknya minal muhsinin, selalu berbuat baik. Maka dibutuhkan saksi atas apa yang disampaikan oleh keduanya. Makanya dikatakan di sini wasyahida syahidun min ahliha. Maka perlu saksi, dan ini Masya Allah para khawatifillah, Al-Quran begitu detail mengatakan wasyahida syahidun min ahliha. Hanya ini kepada istri Al-Aziz. Jadi saksinya ini diambil dari pihak perempuan, karena pihak perempuan ini merasa dia menjadi korban. Tidak dari pihak Nabi Yusuf, tidak dari pihak selain keduanya, tetapi dari pihak perempuan. Dan apa yang terjadi? Di sini memang ada beberapa pandangan, ada yang mengatakan adalah rajulun, orang laki-laki yang ada di rumah tersebut, ada yang mengatakan pembantu, tapi ada juga yang mengatakan bahwa yang bersaksi ini adalah seorang anak kecil, ya, yang sebenarnya masih dalam masa susuan. Jadi ibaratnya keponakan dari Zulaikha. Dan ketika itu dia mengatakan, in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kazibin wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakazabat wa huwa minas shadiqin. Ini anak, ya, ada yang mengatakan mufassir ini anak berbicara, kalau pakaian dari Nabi Yusuf alaihissalam itu terkoyak di bagian depan, maka yang perempuan fasadaqat, dia benar, wa huwa minal kazibin,
Maka Nabi Yusuf termasuk orang-orang yang bohong. Tapi sebaliknya, wa in kana qamisuhu qudda min dubur, kalau yang robek di bagian belakang, fakazabat, maka perempuan ini yang berbohong, wa huwa minas shadiqin, dan Nabi Yusuf termasuk orang-orang yang benar. Apa yang dilakukan oleh Al-Aziz ketika mendengar sebuah pandangan seperti ini? Dia melihat bagian kamis, bagian baju Yusuf yang robek yang depan atau yang belakang. Falamma ra'a qamisahu qudda min dubur. Ketika dia melihat ternyata yang robek itu bukan di depan tetapi dubur bagian belakang, dia berkata, qala innahu min kaidikunna. Sesungguhnya ini adalah tipu daya muslihat. Masya Allah. Ini mengatakan min kaidikunna. Kenapa kaidikunna? Ya, padahal kan harusnya innahu min kaidiki. Nah, kan cukup buat kamu. Tetapi kenapa di sini kitabnya kunna, antunna? Menunjukkan apa? Meskipun Imra'atul Aziz ini sendiri, tetapi dia punya hak untuk memerintah orang-orang di dalam rumah tersebut, khususnya para pembantu perempuan. Makanya dikatakan innahu min kaidikunna. Ada juga yang mengatakan maksud innahu min kaidikunna menandakan untuk lil mubalaghah, ya, bahwa maka tipu daya muslihat yang dilakukan oleh seorang istri yang aziz benar-benar sebuah tipu muslihat yang sangat memalukan, yang sangat tidak baik. Makanya dikatakan Yusufu a'rid an hadza. Ini Al-Aziz memerintahkan kepada Nabi Yusuf, kamu keep ini, ya, kamu jangan lupain dah nih kejadian, maafin istri saya, melupain. Lalu dia bilang apa kepada istrinya? Wastaghfiri li dzambiki, dan kamu minta ampun atas dosa yang kamu lakukan. Innaki kunti minal khati'in, sesungguhnya kamu termasuk bagian dari orang-orang yang bersalah. Baik para khotifillah, ketika terjadi sebuah konflik dalam rumah tangga, apalagi rumah tangga ini adalah rumah tangga pejabat, ya, ini saya sebutkan tadi adalah menteri, orang terkuat kedua di Mesir, di mana di rumah itu tentu tidak hanya mereka berdua atau mereka bertiga, di sana banyak budak-budak yang lainnya, pembantu yang lainnya, maka mulai terkeluarlah itu gosip, ya, konflik dalam rumah tangga tersebut mulai keluar dari rumah mereka sehingga menjadi bahan pembicaraan, gunjingan wanita-wanita di dalam kota, khususnya wanita-wanita para pejabat. Mereka memahami kok bisa, ya, kok bisa seorang perempuan yang mulia, yang memiliki kekuasaan, kok tergoda dengan anak angkatnya, tergoda dengan orang yang bisa katakan itu seperti budak lah, pelayannya. Maka ketika mereka melakukan gosip, ya, para perempuan, maka di sini kita mendapatkan di surat Yusuf ayat 30, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha an nafsihi qad syaghafaha hubban inna lanaraha fi dhalalin mubin. Para wanita di kota itu berkata, Masya Allah, di sini harusnya kan qolat, tetapi di sini disebutkan wa qala niswatun, menandakan apa? Bahwa perempuan pada masa itu, khususnya perempuan-perempuan istri pejabat, dia memiliki kekuasaan seperti haknya laki-laki. Maksudnya apa? Dia bisa memerintah, menguasai, khususnya dalam rumah tangga. Makanya kalau kita melihat kisah-kisah di Mesir kuno itu terkenal dengan Ratu Cleopatra, dengan Ratu Hatshepsutnya, Nefertiti dan sebagainya. Karena perempuan, khususnya mereka yang memiliki kecantikan, memiliki keturunan bangsawan, dia memiliki power yang kuat, ya, walaupun dia bukan laki-laki. Makanya di sini Al-Quran menggunakan kata waqala niswatun, Masya Allah, ya, waqala niswatun fil Madinah. Nah, para wanita di ibu kota, ya, di kota Mesir itu ada kotanya, pada membicarakan, mengguncing ini istri dari Al-Aziz. Kok bisa dia menggoda pelayannya, kayak nggak ada orang lain saja, kenapa nggak goda pejabat, ibaratnya seperti itu, ya. Bahkan mereka mengatakan qad syaghafa hubban, ini pelayannya benar-benar sudah membuat dia mabuk cinta. Inna lanaraha fi dhalalin mubin, sesungguhnya kami benar-benar memandangnya dengan kesesatan yang nyata. Maksudnya perempuan ini memandang, begitu jelek sekali sih levelnya istri Al-Aziz, rendah banget sih levelnya demen sama pelayan, ibaratnya. Dan tentu ketika
mereka saling bergosip satu sama lain. Ya, ketika pelayan dari rumah Al-Aziz ini keluar untuk belanja sayuran, kebutuhan, tentu mendengar, lalu dilaporkan kepada sang majikan, yaitu istri Al-Aziz. Dan istri Al-Aziz, orang yang memiliki kekuatan, power, ahli strategi, ya bisa membuat tipu muslihat, tentu dia merasa marah. Ya. Maka apa yang dilakukan? Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa'atadat lahunna muttaka'a wa atat kulla wahidatin minhunna sikina. Lalu dia membuat strategi nih, akan kubuktikan kenapa aku bisa tergoda dengan pelayan. Akhirnya diundang nih para wanita-wanita yang mengunjingnya. Nah, di sini Al-Qur'an mengatakan wa'atadat lahunna muttaka'an. Ini disiapkan tempat yang khusus, yang enak banget, yang benar-benar membuat mereka merasa nyaman. Ada yang mengatakan mutakan ini adalah semacam hamparan karpet, di situ ada bantal-bantal. Ya kalau kita mungkin pernah makan di restoran Arab tuh kan kadang lesehan, di situ ada karpet, ada bantal-bantal, pokoknya buat orang nyaman. Nah, mereka ditempatkan di tempat yang senyaman mungkin. Ya. Wa atat kulla wahidatin minhunna sikin. Biasanya orang ketika mendapat satu pelayanan, ketika dia menjadi seorang tamu, mendapat ikramud duyuf dari sahibul bait atau sahibatul bait, itu kan disediakan makanan, minuman, buah-buahan. Hanya saja istri Al-Aziz tidak hanya menyiapkan itu semua, tetapi dia juga memberikan masing-masing dari mereka sikin, yaitu pisau. Dan buah-buahan yang di hadapan mereka bukan buah-buahan yang bisa langsung dimakan tanpa mengupasnya. Ya, misalnya anggur atau jeruk, yang ditaruh itu adalah buah-buahan yang harus dikupas sebelum dimakan. Misalnya buah khuh atau buah buah apel dan lain sebagainya. Dan ketika mereka sudah mulai ngobrol, menikmati, mengupas buahan satu, ya, sama-sama menikmatilah jamuan yang disediakan oleh istri Al-Aziz, maka ini istri Al-Aziz berkata kepada Nabi Yusuf, wa qalat ukhruj alaihim. Keluar kamu, Yusuf, jalan. Ketika Nabi Yusuf keluar, Nabi Yusuf mau nggak mau tetap ngikutin perintahnya, ya, karena dia mendapatkan instruksi dari sang suami, lupain yang telah berlalu. Nah, tapi Yusuf mulai aneh, kok kenapa aku disuruh keluar? Nah, ketika dia disuruh keluar, apa yang terjadi? Ini perempuan yang sedang mengupas buah, ya, saking kagetnya mereka bukan mengupas buah tetapi mengiris jari-jari mereka. Makanya dikatakan falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun. Ya. Ketika mereka melihat untuk pertama kali sosok Nabi Yusuf alaihissalam, mereka kaget, akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna. Kenapa di sini katakan qatta'na, bukan qatta'na? Qatta'na menunjukkan bahwa Al-Quran menggunakan bahasa qata'na, aglabiahnya, mayoritas perempuan-perempuan tersebut mengiris tangannya saking terkesima ketika melihat Nabi Yusuf alaihissalam. Dan mereka berkata, qulna hasya lillahi ma haza basyarun in haza illa malakun karim. Mereka berkata, maha sempurna Tuhan, maha sempurna Allah ibaratnya. Ma haza basyar, ini bukan manusia, in haza illa malakun karim. Nah, kenapa mereka menggunakan kata malakun karim? Ini adalah malaikat yang mulia karena mereka memahami bahwa sosok makhluk yang paling indah itu adalah malaikat dan sosok makhluk yang paling jelek itu adalah setan atau iblis. Makanya ketika mereka melihat sosok Nabi Yusuf yang begitu tampan, yang begitu gagah, mereka mengatakan in haza illa malakun karim. Maka dikatakan qalat fazalikunna allazi lumtunnani fihi wa laqad rawattuhu an nafsihi fasta'sam wa la illam yaf'al ma amaruhu la yusjananna wa la yakunna minas sagirin. Nah, makanya seketika itu ada rasa puas di hati istri Al-Aziz. Dia berkata, tuh kalian aja baru satu kali melihat seperti itu, apalagi saya. Dari dia masih muda sampai sekarang menjadi pria dewasa yang begitu gagah, gimana saya tidak tergoda? Nah, ibaratnya istri Al-Aziz membuat semacam pembelaan bahwa apa yang dilakukan itu adalah hal yang wajar, yang fitrah dirasakan oleh manusia. Tapi tentu saja tidak demikian. Dan terang-terangan ketika istri Al-Aziz berkata di depan suaminya bahwa Nabi Yusuf melakukan pelecehan seksual, tetapi ketika di hadapan perempuan tersebut, dia tanpa malu mengatakan,
laqad rawattuhu an nafsihi fasta'sun. Saya memang yang menggoda dia. Saya yang memang menjebak dia, tetapi dia mengabaikannya. Wah, Masya Allah. Jadi dia jujur nih di depan istri-istri para pejabat tersebut. Dan dia secara langsung pada saat itu memberikan ancaman intimidasi kepada Nabi Yusuf. Kalau Nabi Yusuf nggak mengikuti perintahku, nanti akan dipenjara. Ya, dan sebagaimana kamu ketahui wahai Yusuf, bahwa orang-orang yang dipenjara itu adalah orang-orang yang terhina, minas sabirin. Tetapi Pak Khotifillah, saya percepat, bahwa Nabi Yusuf ketika mendengar seperti ini langsung berdoa kepada Allah, qala rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Ya Tuhanku, penjara itu lebih baik dari aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka melakukan kemaksiatan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Yusuf alaihissalam, beliau di penjara. Dan di sini para khotifillah saya memberikan gambar bagaimana seorang Nabi Yusuf ya dari tempat yang baik bersama keluarganya sama ayahnya, lalu ditempatkan di dalam sumur yang gelap, yang sempit, lalu dia ditempatkan di tempat yang baik lagi di sebuah istana milik Al-Aziz, tetapi kemudian ditempatkan lagi di penjara, dan sebagaimana nanti kita ketahui nanti dia akan dikembalikan lagi ke dalam istana menjadi seorang wazir. Ini membuktikan apa para khotifillah? Bahwa kehidupan kita ada kalanya enak, ada kalanya tidak enak. Kehidupan kita ada kalanya sempit, ada kalanya lapang. Dan ini merupakan sunnatullah. Karena itu sangat wajar jika kisah Nabi Yusuf alaihissalam Allah kisahkan kepada kita, umat Nabi Muhammad SAW lengkap dalam satu surat. Agar kita melihat bahwa kehidupan manusia itu ada rodanya, putar, kadang di atas, kadang di bawah. Baik para khotifillah, saya percepat. Membersihkan nama baik, sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Yusuf alaihissalam selama di penjara, beliau menggunakan waktu di penjara untuk melakukan dakwah, berdakwah kepada orang-orang yang penjara untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu ketika ada dua pria datang kepada Nabi Yusuf alaihissalam untuk ditakwilkan mimpinya, lalu Nabi Yusuf memberikan takwilnya, dan ketika salah satunya terbebas ya keluar dari penjara dan dia menjadi pembantu di dalam, menjadi pelayan kembali dalam istana, Raja Mesir pada saat itu bermimpi. Dia bermimpi 7 ekor sapi yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus. Lalu dia melihat ada 7 tangkai gandum, lalu 7 yang segar, 7 tangkai gandum yang layu. Nah, ketika raja ini bingung akan mimpinya, teringatlah laki-laki ini bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Yusuf yang bisa mentakwilkan mimpi. Padahal sebelumnya Nabi Yusuf sudah mengingatkan kepada lelaki yang akan keluar itu, tolong kamu ingatkan, kasih kabar kepada raja tentang diriku. Kenapa? Karena Nabi Yusuf ingin membersihkan namanya. Dan seketika itu setan melupakan pria ini, dan ketika Allah kembalikan lagi ingatannya, lalu dia mengatakan kepada sang raja, ada seorang yang bisa mentakwilkan mimpi, dan ketika ditakwilkan mimpinya menjadi ada suatu kebenaran. Ya, bagaimana Mesir keadaan itu 7 tahun dalam kondisi yang panen, lalu 7 tahun mengalami paceklik. Dan ketika raja ingin menghadirkan orang yang berhasil mentakwilkan mimpi, apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam? Wa qala auzubillahi minasyaitonir rajim wa qala al-maliku tuni bihi falamma ja'ahu rasul qala irji' ila rabbika fas'alhu ma balun niswati allati qatta'na aydiyahun inna rabbi bikaidihinna alim. Jadi sebelum itu Nabi Yusuf nggak mau nemuin raja sampai benar-benar dia dibersihkan nama baiknya. Masya Allah. Jadi orang itu butuh dibersihkan nama baiknya sebelum dia keluar dari penjara. Kenapa? Karena kalau dibersihkan setelah dia keluar, ya otomatis masyarakat sudah melihat, memandang statement bahwa orang ini adalah mantan narapidana. Tetapi Nabi Yusuf tidak mau demikian. Dia ingin keluar dalam kondisi nama baiknya sudah bersih, kehormatannya sudah dikembalikan. Makanya dia dikatakan, dia berkata kepada orang ini untuk minta kepada raja, panggilin itu perempuan-perempuan, ya, yang tega tidak berkata jujur, ya. Nah, di sini Nabi Yusuf tidak menyebutkan Imratul Aziz, menunjukkan apa? Minal muhsin. Nabi Yusuf ini orang yang baik, dia menjaga bagaimana perasaan dari Al-Aziz, menjaga perasaan dari Imratul Aziz, orang yang pernah berjasa bagi hidupnya. Tapi dia tidak mengatakan secara syakhsiyah, secara personal tidak disebutkan, tetapi dia mengatakan ma balun niswatil lati qata'na aydiyahunna. Masya Allah.
Dan di sini sebagaimana kita ketahui, akhirnya sang raja memanggil perempuan-perempuan tersebut. Akhirnya di sini juga ada Imratul Aziz, dan akhirnya dia mengakui ya di depan raja bahwa dialah yang menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Maka dikatakan di sini, qalat imra'atul aziz al-ana hashasal haq ana rawatuhu an nafsihi wa innahu laminas sadiqin. Masya Allah. Bayangkan di depan umum, bukan hanya di depan perempuan, di depan raja, bisa jadi saat itu juga ada suaminya. Perempuan Aziz ini berani mengatakan kebenaran. Kenapa? Karena Nabi Yusuf sampai saat itu pun masih merahasiakan apa yang terjadi. Dia benar-benar menjadi orang yang jujur. Jadi Pak Latifillah, akhirnya kita mendapati bahwa Nabi Yusuf alaihissalam keluar dari penjara, tentu saja setelah nama baiknya dibersihkan oleh sang raja, dan ini semua adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dari apa yang saya sampaikan di sini kita mendapati bahwa Al-Qur'an adalah sebaik-baiknya kisah yang memberikan pembelajaran bagi kehidupan kita sebagai kaum muslimin khususnya. Mudah-mudahan dari kisah Nabi Yusuf ini banyak pembelajaran yang kita dapati, seperti jujur, bersabar, memaafkan, dan sebagainya. Dan kita mendapati juga bahwa pentingnya pendidikan dasar agama yang kuat. Ya, ketika Nabi Yakub alaihissalam mendidik Nabi Yusuf, ya, benar-benar mendidik tentang masalah ketauhidan. Makanya ketika Nabi Yusuf berada di dalam sumur, dia minta pertolongan kepada Allah. Ketika dia dalam jeratan perempuan Imratul Aziz, dia tetap mengingat Allah dengan mengatakan ma'azallah. Dia memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap manusia itu lahir dengan keadaan fitrah, dan dia itu menjadi orang baik dan buruk itu gimana pendidikan orang tuanya. Makanya di sini disebutkan dalam satu hadis, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Bahwa setiap manusia yang lahir itu dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah, kemudian dua orang tuanya lah yang akan menjadikan apakah dia menjadi orang Nasrani atau menjadi orang Yahudi atau Majusi, ataupun mendidiknya menjadi seorang muslim yang benar. Baik, lalu di sini kita mendapati bahwa kejujuran adalah kunci kebaikan. Ketika seseorang mulai berbohong, dia akan merangkai kebohongan untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Dan selanjutnya akan makin besar kebohongan yang dia lakukan. Tidak akan pernah berhenti dia melakukan kebohongan. Kenapa? Karena dia sudah mengawali segala sesuatu dengan kebohongan. Berbeda dengan orang yang melakukan sesuatu dimulai dengan kejujuran. Karena itu kita mendapatkan bahwa Rasulullah SAW menyuruh kepada kita, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kita berlaku jujur, karena ketika kita mampu berjujur, maka jujur ini akan membawakan kepada kebaikan, dan kebaikan ini akan membawa kita menuju surga. Masya Allah. Begitu juga sebaiknya, kalau kita melakukan kebohongan, wa iyyakumul kaziba fa innal kaziba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilal nar. Ketika kita bohong, kata Rasulullah SAW, jauhilah bohong, karena bohong itu akan mengajak kalian kepada suatu kejahatan, dan kejahatan akan membawa kita kepada neraka. Maksudnya keburukan itu akan semakin menjauhkan kita dari cahaya Allah, dari jalan yang lurus. Nah, di sini juga kita mendapati bahwa hindarilah yang namanya ikhtilat dan berkhalwat, ya. Karena di dalam Al-Quran jelas wala taqrabuz zina, ya, jangan mendekati apalagi melakukan. Dan biasanya ketika seseorang berkhalwat khususnya, ya, dikatakan di dalam salah satu hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yakhluwanna bimra'atin laysa ma'aha zu mahramin minha fa inna salisuha syaitan. Barang siapa di antara kalian mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, makalah tidaklah berkhalwat dengan perempuan yang tidak ada mahram, ya. Kenapa? Karena yang ketiga itu adalah syaitan. Mudah-mudahan kita ketika kita memang terpaksa harus berkhalwat, misal kita dalam melakukan suatu pekerjaan, mudah-mudahan hati kita senantiasa berzikir kepada Allah, tetapi tetap usahakan jangan sampai kita melakukan berkhalwat dengan orang yang bukan mahram kita. Lalu yakinlah bahwa Allah akan selalu menjaga hamba-hambanya yang soleh. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas, ya gulam ini u'allimuka kalimat. Ketika beliau mengajarkan kepada Ibnu Abbas tentang beberapa kalimat, ihfazillah yahfazaka Allah. Ihfazillah yahfazaka. Jagalah Allah maka engkau akan menjaga. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Ya, apa di sini jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Maksudnya kita berusaha mengingat Allah, maka akan yakin bahwa Allah itu selalu bersama kita.
Iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta hanya kepada Allah, kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai' qad katabahu Allah lak wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Dan di sini ditegaskan bahwa tiada satu yang mampu membuat kemudaratan kalau itu belum Allah tetapkan kepada kita. Begitu juga sebaliknya, tidak ada sesuatu yang bisa memberikan manfaat bagi kita kalau belum Allah tentukan kepada kita. Dan di sini katakan rufi'at al-qalam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Masya Allah, para khawatifillah. Yakin ketika kita senantiasa mengingat Allah, seperti hanya Nabi Yusuf alaihissalam punya akidah yang kuat, maka ketika dalam keadaan terdesak, dia meminta pertolongan kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah, maka Allah akan berikan perlindungan dan pertolongan. Dan yang selanjutnya dari kisah ini kita mendapati bahwa bahaya fitnah dan makar yang dilakukan perempuan. Mohon maaf, ini bagi perempuan yang tidak baik tentunya. Ya, kenapa? Karena lihat bagaimana Al-Aziz yang memfitnah langsung Nabi Yusuf alaihissalam di depan matanya, di hadapan sang suami dengan berkata, "Ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana aw azabun alim." Dan ada satu hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijal minan nisa." Tidak kutinggalkan sebuah fitnah yang lebih bahaya pada laki-laki daripada seorang wanita. Sekali lagi ini berlaku kepada perempuan yang tidak baik, perempuan yang tidak solehah. Mudah-mudahan kita semua bukanlah perempuan yang dimaksud di dalam hadis tersebut. Mudah-mudahan kita bukanlah perempuan yang senantiasa membuat fitnah dan makar. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu para khawatibillah, yuk kita jadi muslimah solehah. Kenapa? Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu solehah. Dunia ini penuh perhiasan, tetapi sebaik-baiknya perhiasan adalah perempuan solehah. Dan yang selanjutnya, jadilah diri kita sebagai wanita yang menjadi sumber kebahagiaan bagi orang lain, khususnya bagi suami kita. Karena dikatakan dalam satu hadis, min sa'adat ibni Adam salasa, al-mar'atu sholihatu wal maskanu sholihu wal markabus sholih. Yang menjadi kebahagiaan pada setiap anak Adam, baik itu suami, baik itu keluarga, ini khususnya untuk suami ya. Ada 3. Yang pertama al-mar'atu sholihah, perempuan yang soleh. Yang kedua al-maskan sholih, rumah yang baik. Bagus di sini bukan berarti harus bagus bertingkat, tidak, tetapi bagus ini as-sholih, yang memberikan kenyamanan. Wal markabus sholih, dan kendaraan yang baik, kendaraannya tidak mogok, ya, dan lain sebagainya. Dan begitu sebaliknya, wa min syaqawati ibni Adam salasa al-mar'atu su' wal maskan su' wal markabus su'. Dan yang menjadi kehancuran bagi Bani Adam adalah perempuan yang tidak baik, rumah yang tidak baik, dan kendaraan yang tidak baik atau kendaraan yang jelek. Karena itu, bagaimana caranya agar kita bisa menjadi muslimah yang soleha? Tentu kita selalu menjaga iffah kita. Ingat bahwa kita adalah seorang wanita. Ingat bahwa kita adalah seorang muslimah. Di situ ada kehormatan yang harus kita jaga. Karena ketika kehormatan yang kita jaga, bukan hanya buat untuk kita, tetapi juga untuk pasangan kita bagi yang sudah menikah. Juga untuk keluarga kita, anak-anak kita, bahkan masyarakat atau biah lingkungan kita. Karena itu senantiasalah kita berdoa kepada Allah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Abdul bin Mas'ud, apa? Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, lalu keterjagaan iffah dan kekayaan. Masya Allah. Jadi Pak Latifillah, dari kisah ini mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah, ya, bahwa menjadi muslimah soleha, menjadi muslimah yang baik, insya Allah bisa kita lakukan jika kita senantiasa memohon petunjuk, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, kita senantiasa saling menasihati dalam komunitas kita, ya. Penting sekali dalam komunitas itu untuk saling mengingatkan satu sama lain. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan lagi kepada host kita. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih Ustazah, jazakillah khair wa barakallahu fikum untuk penyampaian materinya. Banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari